Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Ahmad Effendi dan saya Rifki Zidan, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Presiden Joko Widodo beserta rombongan kunjungi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam rangka meninjau bencana banjir yang melanda Kalsel yang merendam 10 kabupaten dan kota. Tiba di Kalsel, Jokowi beserta rombongan langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Tiba di lokasi jembatan Pekauman, Jokowi menyempatkan memantau arus Sungai Martapura. Jokowi juga bertolak ke jembatan Matraman yang putus akibat arus banjir yang deras. Presiden Joko Widodo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam rangka meninjau bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan dalam sepekan yang merendam 10 kabupaten kota. Tiba di Kalimantan Selatan, Jokowi beserta rombongan langsung meninjau lokasi banjir di atas jembatan Pekauman yang menghubungkan Desa Pekauman Ulu dan Desa Mekar. Di atas Sungai Martapura yang meluap tersebut, Jokowi menyempatkan memantau arus Sungai Martapura dan rumah penduduk di tepian sungai yang terendam. Usai membagikan sembako, Jokowi bertolak ke jembatan Matraman yang putus akibat arus banjir yang deras. Sebelumnya, jembatan ini bisa dilewati kembali oleh roda 2 dan 4, tetapi tidak bertahan lama jembatan kembali putus. Orang nomor 1 di Indonesia ini pada kunjungan terakhirnya di Kalimantan Selatan yakni meninjau posko pengungsian di Stadion Demang Leman sebelum bertolak ke Sulawesi Barat. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, setelah meninjau 2 lokasi terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Presiden RI Joko Widodo langsung bergegas mengunjungi para korban bencana banjir di pengungsian yang bertempat di Stadion Demang Lehman Martapura, Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membagikan sembako yang sudah disediakan sebanyak 10.000 paket untuk bencana di Kalsel. Jumlah pengungsi di Stadion Demang Lehman sekitar 800 orang dari 15 desa yang ada di Kabupaten Banjar, belum termasuk di posko-posko lainnya, kurang lebih 17.996 kepala keluarga yang mengungsi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, khususnya ke Kabupaten Banjar, menyempatkan mengunjungi posko pengungsian di Stadion Demang Leman. Kedatangan Jokowi ke posko pengungsian di Demang Leman guna meninjau kondisi warga terdampak banjir serta kesiapan bantuan yang diberikan kepada para pengungsi. Selain itu, kehadiran Jokowi untuk memastikan penanganan bencana berjalan lancar agar sarana yang terkena dampak bisa secepatnya Kementerian PUPR untuk bisa segera ditindaklanjuti. Kedatangan Presiden Jokowi ke Stadion Demang Leman turut didampingi Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Peninjauan Presiden di posko pengungsi tidak berlangsung lama. Beliau hanya menyerahkan bantuan dari Istana Kepresidenan dan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Samsudin Nur. Umar Ozi, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, banjir yang melanda Kabupaten Banjar terus mendapatkan perhatian berbagai pihak. Setelah sebelumnya kedatangan Presiden Joko Widodo, kali ini di tempat yang sama, yakni di Stadion Demang Lehman Martapura, dikunjungi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi.
Muhadjir Effendi beserta rombongan disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman berkesempatan melihat secara langsung pengungsian di Stadion Demang Lehman Martapura dan meninjau dapur umum serta memberikan bantuan kepada pengungsi di Stadion Demang Lehman Martapura. Banjir yang melanda kawasan Kabupaten Banjar terus mendapatkan perhatian berbagai pihak. Setelah sebelumnya kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kali ini di tempat yang sama, yakni di Stadion Demang Lehman Martapura, dikunjungi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi beserta rombongan disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman berkesempatan melihat secara langsung pengungsian di Stadion Demang Lehman Martapura dan meninjau dapur umum serta memberikan bantuan kepada pengungsi. Muhadjir mengatakan, ada baiknya jika pengungsi yang ada juga menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan rapid dan juga swab test dan mengusulkan jumlah pengungsi dalam satu ruangan tidak terlalu banyak. Muhadjir menambahkan, alat untuk rapid dan swab akan dikirim dalam waktu dekat bagi para pengungsi, karena ini adalah upaya agar tidak terjadi klaster baru dan semua pengungsi bebas dari COVID-19. Makanya ini saya sudah minta untuk diperketat, terutama pengunjung dari luar harus melalui prosedur rapid test, baik bisa rapid pakai antibody maupun rapid antigen, nggak ada masalah itu. Dan saat ini sudah saya minta nanti segera dikirim untuk alat tes rapidnya. Kemudian mereka yang akan masuk dalam penampungan juga harus di swab dulu. Tadi juga sudah dari kementerian, nanti akan kita kirim alat untuk swabnya, sehingga dipastikan bahwa ketika dia mau tinggal di tempat penampungan dia betul-betul dalam keadaan sehat. Ya, itu upaya kita. Selalu pakai masker, karena itu juga tadi sudah kita siapkan juga masker untuk anak. Saya sudah minta dari PMK melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada bantuan masker untuk anak aja. Saya kira insya Allah mudah-mudahan aman-aman dalam soal upaya kita untuk mencegah adanya penularan di tempat-tempat penampungan penularan COVID-19 ya. Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan berkunjung ke posko pengungsian Demang Lehman Martapura, Puskesmas Sungai Tabuk, dan pengungsian di kilometer 6 Banjarmasin. Dalam kunjungan kerja Muhadjir Effendi ke Kabupaten Banjar, tampak didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, dan beberapa pejabat Pemkab Banjar lainnya. Pepen, Hairin, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, setelah meninjau pengungsi banjir di Stadion Demang Lehman Martapura, Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau salah satu lokasi pengungsian korban terdampak banjir di Kabupaten Banjar yang terletak di depan Puskesmas Sungai Tabuk 1, Kecamatan Sungai Tabuk. Muhadjir Effendi didampingi Camat Sungai Tabuk Ahmad Rabbani meninjau tenda-tenda pengungsi dan dapur umum untuk melihat langsung kondisi pengungsi serta berbincang-bincang dengan pengungsi, membagikan masker dan memastikan kondisi kesehatan para pengungsi. Muhadjir berharap daerah korban banjir agar cepat berlalu dan pengungsi segera kembali ke rumah masing-masing serta dapat beraktivitas seperti sedia kala. Setelah mengunjungi pengungsi banjir di Stadion Demang Lehman Martapura, kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi berlanjut ke Puskesmas Sungai Tabuk 1. Setibanya di lokasi pengungsian, Muhadjir Effendi didampingi Camat Sungai Tabuk Ahmad Rabbani langsung menuju tenda-tenda pengungsi untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terlayani dengan baik.
Muhadzir Effendi yang meninjau beberapa tenda pengungsi terlihat berbincang dengan pengungsi sembari membagikan masker dan makanan siap saji. Di hadapan para pengungsi, Muhadzir mendoakan daerah yang kini dilanda banjir agar cepat kering dan para pengungsi segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, Muhadzir juga memantau dapur umum yang terletak di belakang tenda pengungsian. Sementara itu, Camat Sungai Tabuk Ahmad Rabani mengatakan, untuk para pengungsi, makanan dibagikan 3 kali dalam sehari dengan jumlah 2.000 lebih nasi bungkus untuk sekali makannya. Sementara total pengungsi berjumlah 2.177 orang dari berbagai desa di Kecamatan Sungai Tabuk. 3 kali ya? 3 kali makannya. 6.000 bungkus, ya pagi 2.000. Oke. Dan nanti akan kita kirim dapur dari Kemensos Oh iya siap. untuk memperkuat biar ibu-ibu nggak kelelahan di sini. Siap. Sama logistiknya deh. Logistiknya pasti akan kita supply terus ini. Oke siap. Paket Pak. Ya. Faidillah, Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor datangi posko penanganan banjir pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyerahkan secara simbolis bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berupa paket sembako yang diterima oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Bupati Banjar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menyerahkan bantuan berupa uang senilai 500 juta rupiah dan didukung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor senilai 1 miliar rupiah untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Banjar. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor datangi posko penanganan banjir pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyerahkan secara simbolis bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berupa paket sembako yang diterima Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor yang telah berinisiatif memberikan bantuan kepada Kabupaten Banjar, yakni berupa 1.000 paket sembako dan sejumlah uang. Adanya bantuan dari provinsi ini turut meringankan beban dari pemerintah Kabupaten Banjar yang selama ini terdampak luar biasa. Karena memang Kabupaten Banjar ini sejak awal air sampai akhir air. Karena Kabupaten Banjar ini tumpukan air dari Pengaron, dari yang kanan, yang kiri, semuanya numpuk di sini. Oleh karena itu, pengungsi masih banyak. Tapi hari ini sudah mulai pulang, karena air sudah mulai surut, kurang lebih 30 cm menurunnya. Jadi ada di bagian rumahnya ada yang kering, cuman jalan-jalan masih sulit. Mudah-mudahan ini semua meringankan kita semua. Terima kasih pada Paman Mirin terutama telah berinisiatif untuk membantu Kabupaten Banjar dan juga dari Bapak Presiden yang kemarin datang membantu kita, dan dari provinsi ada berupa dari pusat kemarin dari 500 juta ya, dari 500 nah Paman Mirin nambah 1 miliar buat kita. Wah ini meringankan. Terima kasih. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor menanggapi masa tanggap darurat banjir di Kalimantan Selatan. Sahbirin mengatakan dirinya masih melihat di lapangan bahwa banjir masih merendam rumah-rumah warga. Pihaknya pun fokus pada titik terdampak dan titik-titik rawan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Kita segera melaksanakan, tapi ini masih ada banjirnya masih ada ya, saya tahu di lapangan bahwa kita segera fokus ke daerah-daerah titik yang masih rawan, membantu masyarakat kita yang terdampak banjir. Kemudian setelah itu pasti akan pasca banjir dan kita menyiapkan
supaya terorganisir dengan baik, segala bantuan, segala apa yang harus kita lakukan termasuk infrastruktur didata dengan benar dan kita upayakan terus untuk segera kita pulihkan, termasuk pemulihan kepada masyarakat sendiri secara psikologis yang hari ini juga terdampak. Nah, bagaimana kita membangun psikologis masyarakat kita supaya dalam suasana yang lebih bagus lagi lah daripada awal terdampak gitu. Pak Munbirin, ada imbauan bagi warga yang kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih? Wah, itu mudah-mudahan kalau mereka istilahnya rumahnya udah bisa ditempati kembali, tapi juga harus dilihat kondisinya. Kalau mereka masih istilahnya tanggung, mendingan di pengungsian, karena di pengungsian kita jamin semua insya Allah makanan dan sebagainya yang bisa kita di drop baik dari Pemprov maupun dari Pak Bupati. Paris, Rizal, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, bantuan dari berbagai pihak untuk korban terdampak banjir terus berdatangan di Posko Induk Pemkab Banjar, seperti yang diberikan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Kalsel yang diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri di Posko Utama Pemkab Banjar. Ahmad Zabir Jainuddin, Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Inkindo Kalsel mengatakan, bantuan tersebut tidak hanya dari Inkindo Kalsel, melainkan juga dari seluruh anggota Inkindo di Indonesia yang menyisihkan dana kemudian dikelola menjadi bantuan berupa sembako yang disalurkan untuk korban banjir di Kalsel. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Banjar mendapat perhatian khusus banyak pihak, terutama dalam penyaluran bantuan kepada korban terdampak banjir. Bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke Posko Induk Pemkab Banjar, seperti yang diberikan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Kalimantan Selatan yang diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Ahmad Zabir Jainuddin, Ketua Satgas Penanggulangan Banjir Inkindo Kalimantan Selatan mengatakan bahwa bantuan ini tidak hanya dari Inkindo Kalimantan Selatan, melainkan juga dari seluruh anggota Inkindo di Indonesia, di mana mereka menyisihkan dana, kemudian dikelola menjadi bantuan berupa sembako yang disalurkan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan. Hari ketiga kami Inkindo untuk melakukan menyalurkan sumbangan. 2 hari kemarin kita seputaran Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk ya Kabupaten Banjar di Manarap kita masuk juga, terus kemudian juga di dekat Bunyamin di belakangnya itu, nah kami masuk itu juga. Hari ini fokus di Kabupaten Banjar, sudah koordinasi dengan BPBD, sumbangan baiknya di Posko Induk supaya pendistribusiannya merata. Nah, setelah ini insya Allah kami nanti ke Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Nah, nanti hari berikutnya rencana yang terjauh Kabupaten Banjar, HST. Tapi kami masih mencari jalur alternatifnya supaya bisa menuju ke sana. Jadi ini selain dari Inkindo Kalsel juga dari konsultan di seluruh Indonesia menyumbangkan dana tunainya kami belanjakan, dan apa yang kami belanjakan hasil konfirmasi dengan BPBD. Jadi supaya tepat sasaran dan bermanfaat. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kami siapkan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengucapkan terima kasih kepada Inkindo Kalimantan Selatan atas bantuan yang diberikan dan akan mengkoordinasikan agar bantuan tersebut dikelola dan disalurkan dengan baik sampai kepada penerima nantinya. Bantuan dari Inkindo Kalimantan Selatan ini dalam bentuk paket sembako dan diberikan sebagai bentuk solidaritas dan perhatian kepada korban musibah banjir yang melanda Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Pepen Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan ke warga yang masih bertahan di rumah mereka, baik di posko pengungsian atau membangun tenda darurat di tempat yang lebih tinggi. Menggunakan speedboat, tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, menyusur Sungai Martapura menuju Kecamatan Sungai Tabuk.
Di setiap desa yang dilalui, tim Kominfo Banjar bagikan bantuan. Bantuan untuk korban terdampak banjir di Kabupaten Banjar terus berdatangan dari berbagai elemen seperti organisasi perangkat daerah atau OPD, perusahaan, sekolah, instansi, dan masyarakat umum. Sebagian ada yang menyalurkan langsung ke pengungsi, namun ada juga yang menyerahkan melalui posko informasi di kantor pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada para pengungsi dan warga di desa yang masih bertahan di rumah-rumah mereka. Tim Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan ke warga yang masih bertahan di rumah mereka, baik di posko pengungsian maupun membangun tenda darurat di tempat yang lebih tinggi. Menggunakan speedboat, tim yang langsung dipimpin Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, bersama Kasih Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik M. Hamdani, menyusuri Sungai Martapura menuju Kecamatan Sungai Tabuk. Di setiap desa yang dilalui, seperti Desa Dalam Pagar, Sungai Kitano, Desa Keliling Benteng Ulu, hingga sejumlah desa di Kecamatan Sungai Tabuk, bantuan dibagikan. Haji Muhammad Adil Basit mengatakan, bantuan sembako yang diserahkan kepada warga terdampak banjir ini sebanyak 700 nasi bungkus, 30 dus mie instan, 10 dus biskuit, dan 1 dus vitamin C. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang dikumpulkan dari para donatur, baik dari Dinas Kominfo maupun para dermawan dari luar. Aidil Basit menambahkan, selain menyalurkan bantuan, pihaknya juga ingin melihat kondisi para pengungsi yang masih bertahan di desa mereka. Sekarang saya berada di Desa Keliling Benteng Ulu. Inilah situasi penampungan di sini. Sebenarnya bukan penampungan, ini adalah tempat mereka tenda darurat yang dibikin oleh masyarakat sendiri. Tepat berada di pinggir Sungai Martapura. Kita lihat, nah, airnya hanya karena ada bolam-bolam saja sehingga ada naik sedikit. Jadi desa ini kelihatannya sangat perlu bantuan masyarakat. Jadi bantuan donatur terus sampai ke sini. Rizky Hamdani, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Effendi dan saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu ingat 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.